Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Sebelum mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam kembang, malam terakhir album disemayamkan di tempat ini, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap merenung,
Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan, memberi persajian kepada yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat mereka yang telah meninggal. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu almarhum Bapak Sunoko Haryanto. Di kalangan umat Buddha sering menerima penjelasan dari ajaran Sang Buddha bahwa penyebab kematian, kalau secara umum kita mendengar penyebab kematian itu karena dipanggil yang di atas, ada karena satu kecelakaan dan lain sebagainya. Di kalangan umat Buddha, di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha pernah menjelaskan ada 4 penyebab seseorang itu kenapa meninggal atau mati. Untuk menjelaskan ini, Sang Buddha memakai perumpamaan dengan nyala api atau pelita. Ya, api, pelita atau lilin itu bisa mati apinya disebabkan karena 4 faktor. Faktor yang pertama adalah minyaknya habis, ya, itu apinya mati. Kemudian sumbunya habis, itu apinya juga mati. Kemudian berbarengan minyak dan sumbu bersama-sama habis, itu apinya mati. Kemudian yang keempat, apinya mati itu karena tertiup angin. Ya, Sang Buddha ingin menjelaskan damanya demikian. Ada seseorang yang meninggal karena batas usia rata-rata manusia telah habis. Batas usia rata-rata kurang lebih saat ini itu ada 70 sampai 75 tahun rata-rata, ya. Jadi kalau orang tua sudah berumur 78 sudah dapat bonus di luar rata-rata, ya gitu. Kemudian ada yang menjelaskan Sang Buddha, yaitu karma produktifnya telah habis.
ada bersamaan batas usia dan karma produktifnya telah habis, itu juga akan mati juga. Kemudian yang keempat, karena faktor tertiup angin, misalnya saja karena kecelakaan, ya, dan penyebab-penyebab yang lain karena virus dan lain sebagainya. Yang terpenting, semua orang diteraskan dalam Dhamma adalah akan mati. Semua tanpa kecuali yang pernah dilahirkan suatu saat nanti, cepat atau lambat, pasti akan mengalami kematian. Begitu seseorang lahir pasti akan mengalami kematian tanpa kecuali. Semua orang harus tunduk pada hukum kematian yang berlaku kepada siapapun. Sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada orang tua, keluarga telah mengundang tim doa. Di dalam doa bersama keluarga, kita bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Yakinlah doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan dan bakti yang tinggi pasti akan memperlapang jalan yang dilalui almarhum Bapak Sumoko. Selain doa, di saat terakhir ini juga keluarga mempersembahkan sajian-sajian makanan, ya, di depan altar ini. Memang persajian makanan ini sebetulnya itu tidak dikonsumsi, tidak dimakan oleh almarhum. Namun bukan berarti tidak ada nilai manfaatnya bagi yang mempersembahkan maupun bagi yang dipersembahkan. Dengan dipersembahkan makanan-makanan yang lengkap, sajian lengkap ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia yang diciptakan sendiri atas bantuan dari yang hidup ini akan memungkinkan mempunyai perasaan arwah itu bahagia. Dengan perasaan bahagia itulah yang mendorongnya sebagai modal terlahirnya di alam-alam bahagia. Namun sebaliknya, sepeninggal almarhum dari pihak yang keluarga yang ditinggalkan melakukan sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak pantas, tentunya juga akan mengkondisikan arwah beliau untuk menderita. Maka di saat almarhum masih di tempat sini, keluarga yang ditinggalkan maupun para pelayat semua, ini nasihat dari orang-orang tua zaman dahulu, di saat melayat itu hendaknya jangan membicarakan tentang kejelekan-kejelekan yang meninggal. Berbicaralah tentang kebaikan-kebaikan, tentang jasa-jasa baik yang pernah ditanam beliau dalam kehidupan keluarga. Sebagai seorang ayah, tentunya telah mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk mendidik, untuk membesarkan putra-putrinya. Sekalipun secara ekonomi saat ini anak-anak ditinggal sudah bisa mandiri semua, namun saya yakin sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun untuk melepaskan begitu saja, merelakan begitu saja, tidak hal yang mudah atau gampang. Bisa saja di saat melayat orang lain, kita menasihati dari tuan rumah untuk sabar, untuk menerima, ikhlas, ya, itu bisa lancar berbicara. Tapi ketika yang berpisah itu anggota keluarga sendiri, darah daging kita sendiri, tidak gampang, tidak mudah. Namun Sang Buddha berpesan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati. Yang mati diratapi dengan cara apapun, ya, berhari-hari juga tidak pernah akan kembali hidup kembali. Yang bijaksana adalah menerima, mengikhlaskan. Itulah yang paling bijaksana yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Yakinlah jalan yang dilalui beliau lapang, karena kebajikan-kebajikan beliau akan mengantarkan beliau di alam-alam bahagia. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keluh terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.